Ketika pulang dari minimarket, James melihat orang tergeletak di tangga dekat rumahnya. Ia menaruh Bob lalu menghampirinya dan ternyata itu adalah Buzz. Buzz sekarat karena OD overdosis sebab menggunakan heroin melebihi batas. Ternyata saat Buzz minta James duit itu bukan untuk beli makan tapi buat beli obat guys. James pun panik berusaha membangunkannya tapi nggak bangun. Dia pun teriak-teriak minta tolong untuk panggil ambulans. Betty yang sedang di dalam rumah pun mendengar itu lalu turun untuk membantu James. Mereka berusaha menyelamatkan Buzz. Ambulans datang, Buzz pun dibawa ke rumah sakit dan ternyata Buzz nggak bisa diselamatkan guys. James dan Betty pun ngobrol yang intinya Betty mempunyai saudara yang dulu mengalami overdosis sampai meninggal seperti Buzz. Betty pun trauma saat melihat kejadian seperti itu dan dia tidak ingin berkenalan dengan pecandu siapapun. Di sini James belum bilang bahwa ia sedang direhab ya guys. Karena takut melihat Buzz overdosis sampai meninggal, siang harinya James menemui Val. Ia meminta dibersihkan total dari obat-obatan seperti metadon yang diminumnya setiap hari. Tapi Val belum memperbolehkannya karena dia belum siap dan prosesnya masih lama. Hey, no. Come on. What are you doing for Christmas? Menjelang malam Natal, James, Bob, dan Betty bersama-sama menghias rumah. Mereka pun bercanda, makan bersama, bernyanyi, bahkan berduaan di taman sambil pegangan tangan layaknya kekasih guys. Saat malam Natal, James berdandan rapi. Ia pergi bersama Bob ke suatu tempat naik bus. Ternyata ia mendatangi rumah ayahnya guys. Padahal dia dilarang untuk datang oleh Hillary. Bersama Bob ia datang tapi ayahnya seperti kaget. James masuk dan bertemu adik beda ibu bernama Faye dan Chris. Mereka nampak gak suka dengan James, bahkan menghina James seorang pecandu dan mereka pun ribut. Saat sedang ribut, Bob keluar dan Faye ketakutan sedangkan Chris malah senang dengan Bob. Karena panik, Bob pun lari-lari di dalam guys. Hillary masuk tentu marah melihat James dan menyuruh ia pergi. Tapi Bob lari-lari susah ditangkap, namanya juga orang ya kan, tahu sendiri barbarnya kayak apa. Bahkan Bob menjatuhkan pot bunga dan pohon Natal guys. James berhasil menangkap Bob dan pergi ke depan. Chris pun datang dan mengelus-ngelus Bob. Setelah itu James pun pergi sambil sedih guys. Keesokan harinya ia dan Bob ngamen seperti biasanya, penonton pun ramai. Di situ juga ada bos penerbit buku yang nonton. Sedang asyik nyanyi, tiba-tiba ada satu penonton yang membawa anjing. Anjing itu mendekat dan mengencingi tasnya James. James pun marah, tapi orang itu nampak nggak punya salah gitulah. Penonton lain pun memarahi orang itu dan mereka ribut guys. Bob ditutupi karena ia takut dengan anjing. Mereka ribut sampai pihak keamanan datang. Singkatnya James dihukum 6 bulan gak boleh ngamen. Di situ juga ada Val yang menjamin James. James panik karena Bob ditahan polisi. Ia menanyai Bob di mana dan ia sangat ingin menemui Bob. Val pun menyuruh James pergi ke apotek untuk minum metadon dan Val mengambil Bob di kandang hewan polisi. Ia lalu pergi minum metadon seperti biasanya, tapi ternyata ada Betty yang kebetulan juga di situ guys. Melihat James yang ternyata pecandu, Betty pun marah dan pergi. James mencoba menjelaskannya yang intinya bahwa ia sudah tidak pakai lagi dan sedang ikut program berusaha sembuh dan menjelaskan tadi ada masalah saat ngamen, dilarang ngamen selama 6 bulan dan lain-lain. Tapi Betty sangat marah karena dia trauma dengan pecandu. Singkatnya, dia kembali ke rumah dan Bob sudah bersamanya. James pun pusing karena dilarang ngamen, otomatis gak ada pemasukan. Betty pun marah sama dia, tentu tambah menderita gitulah. James dan Bob lalu pergi ke percetakan koran bernama Big Issue. Ia ingin mencari pekerjaan sebagai penjual koran. James pun mendapatkannya dengan syarat harus sesuai wilayah, nggak boleh masuk ke wilayah penjualan orang lain. Jika masuk ke wilayahnya orang lain, ia akan diberhentikan. James pun jualan koran sambil naik sepeda dan Bob di keranjang depan guys. Sambil menggendong Bob, James jualan koran dan orang-orang kembali gemas melihat Bob. Mereka mengajak selfie. Di situ juga ada wartawan yang ingin meliput James dan Bob. Wartawan itu melihat ada yang menarik dengan Bob dan James lalu memfoto mereka. James pun sedang lewat wilayah orang lain dan di situ ada sesama penjual koran yang marah dengan James karena ia merasa tersaingi. Lalu ada orang yang mau memotret James dan Bob. Mereka pun berfoto, tapi orang itu ingin beli korannya James. James menolaknya karena bukan wilayahnya dan menyuruh untuk beli ke yang satunya. Tapi mereka tetap memaksa dan membelinya guys. Penjual koran satunya pun melihatnya sambil sirik gitulah. Saat kembali ke percetakan, ternyata orang itu melaporkan James karena masuk ke wilayah orang lain. James pun berusaha menjelaskan, tapi tetap gak bisa karena itu sudah aturannya. Ia pun dilarang jualan koran selama sebulan.
James kembali ke rumahnya dan duitnya tinggal sedikit. Ia mencari-cari dan mengumpulkannya. Ia lalu membeli makanan Bob, tapi nggak sebanyak saat itu. Besoknya ia kembali beli, tapi kali ini cuma satu saja. Uangnya semakin habis. Saking ngiritnya untuk beli makan Bob, James mendatangi pembagian makanan gratis. James kembali pusing karena duitnya semakin habis sedangkan nggak ada pemasukan. Hingga akhirnya duitnya benar-benar habis guys. Dan kembali seperti dulu nyari makanan sisa di tempat sampah. James kebingungan sedangkan Bob ngeong-ngeong kelaparan. Melihat itu James memarahi Bob, tapi ia langsung mengelus-ngelusnya karena nggak tega dan berjanji akan cari jalan keluar. James ngamen bersama Bob tapi nyuri-nyuri tempat biar gak ketahuan. Tempatnya pun sepi guys. Ia ngamen di pinggir jalan, lalu Betty lihat dan memarahi James karena jika sekali lagi ia ketahuan ngamen dalam masa penangguhannya, ia akan dipenjara. Tapi James menjelaskan Bob lapar, ia lapar, mereka butuh makan. Betty pun pergi. James menjelaskannya, tapi Betty masih marah dan gak ingin bertemu James lagi. I can't do this again. Sebulan berlalu, James sudah boleh jualan koran lagi. Ia kembali jualan bersama Bob. Lalu ada wanita datang yang gemas dengan Bob. Ternyata anaknya ingin punya kucing seperti Bob. Wanita itu ingin membeli Bob berapapun harganya, tapi James menolak karena dia adalah temannya. Wanita itu memaksa, tapi James menolaknya. Mereka pun berdebat. Kebetulan juga di situ ada orang membawa anjing. Anjingnya menggonggong. Bob pun panik dan lari. Bob lari kencang, anjingnya juga mengejar. James pun mengejar Bob. Ia menanyakan ke orang tapi nggak ada yang lihat Bob. Teriak-teriak memanggil Bob tapi nggak ada. Di kursi taman ada koran yang memuat tentang James dan Bob. James mencarinya sampai malam tapi belum juga ketemu. Ia pun bersedih. James curhat ke Val bahwa dia sangat khawatir sudah 2 malam Bob belum pulang. Val menenangkannya, tapi James menyalahkan dirinya yang gak bisa menjaga Bob. Dia sangat bersedih guys. Ia pun pulang dengan harapan Bob sudah pulang juga. Ternyata belum pulang. Ia menunggu Bob sendiri sambil termenung, melihat jendela, menatapi piring makan Bob. Koran yang tadi ternyata sampai di penerbit buku guys. Dan si bos juga tahu karena ia sering melihat James ngamen. James dan Bob juga viral di YouTube dan Instagram. Si bos itu pun tertarik dengan kisah James dan Bob. James masih termenung sambil tidur menanti Bob yang tak kunjung pulang. James selalu melihat bandar obat di depan rumahnya. Dia pun menemuinya. Bandar itu bertanya, "Kau mencari kebahagiaan? Ada opium dan lain-lain." James pun diam sambil mikir dan dia tanya, "Apakah melihat kucing oranye?" Mereka pun diam ya kan? Dan James pun kembali. Ia masuk ke rumah dan ternyata Bob sudah ada di dalam, sedang duduk di meja dapur. Tentu James pun sangat senang melihatnya. Dia lalu mencium dan memeluk Bob. Siang harinya James sudah siap terlepas dari semua obat-obatan termasuk metadon. Val pun memberikan petunjuk karena nanti James akan tersiksa dan kesakitan selama seminggu. Val bilang, James tak bisa sendirian. Tapi James berkata sambil mengelus-ngelus Bob, "Tidak, aku punya Bob, dia sudah membantuku selama ini." James juga mengatakan kemarin ada wartawan yang memfoto mereka dan memanggilnya Pak. Padahal sebelumnya belum pernah ada yang seperti itu. Itu semua berkat Bob. Bob menunjukkan hidup itu seperti apa. Singkatnya Bob masuk ke rumah Betty lewat jendela. Betty melihatnya dan James berbicara dari luar. Yang intinya dia minta maaf. Betty pun membuka pintu dan mereka berbicara. Yang intinya James akan melakukan proses pelepasan obat-obatan. Betty pun menawarkan bantuan seperti membawakan makanan. James pun mau tapi melarang Betty masuk. Cukup Bob saja yang menemaninya. James sudah mulai melakukan proses berhenti dari kecanduannya. Dia main gitar, berguling-guling. Badannya kesakitan. Bob pun selalu di sisinya. Dia muntah, merintih kesakitan, nangis, badannya gemetar. Tapi Bob selalu bersama James. James merasakan seperti itu selama seminggu. Setelah melewati proses yang menyiksa, akhirnya James sembuh dan membawa Bob jalan-jalan. Ia sudah seperti orang normal lainnya guys. James juga kembali jualan koran bersama Bob. Bob pun duduk di keranjang sepeda. Val pun memberikan selamat ke James. James pun berterima kasih kepada Val karena sudah membantunya. James kembali ke rumahnya tapi melihat ada orang yang mau pindah. Ternyata Betty guys. Betty pun senang melihat James sembuh dan memeluknya. Betty mau pulang ke rumah orang tuanya karena dia nggak bisa hidup di lingkungan seperti itu. Betty lalu memberikan kenang-kenangan, alamat barunya dan nomor HP ke James. Dan juga ada surat yang dititipkan ke Betty untuk James dari penerbit buku. Mereka pun lalu berpisah.
James menemui bos penerbit buku tadi dan bincang-bincang yang intinya mereka ingin mengangkat kisah kehidupan gelandangannya sampai menemukan kucing yang menemani hidupnya James karena mereka menganggap akan menjadi buku yang hebat. Di situ juga ada Bob yang sedang main-main. James pun mau mencobanya guys. James juga menemui ayahnya dan mengatakan jika dia sudah sembuh ia ingin ayahnya tahu karena dia sangat gembira. James juga minta maaf atas semuanya. Ia juga tak menyalahkan ayahnya karena meninggalkannya. Lalu ayahnya menunjukkan foto kecilnya James dan berkata ayah James tidak membenci tapi merasa malu ke diri sendiri. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, ia tak tahu bagaimana jadi ayahnya James dan seharusnya ia yang minta maaf ke James. Ayahnya menyuruh James bertemu anaknya bersama cucunya. Cucu di sini adalah Bob, mereka pun akrab. James pun dipinjami laptop untuk menulis kisahnya. Dia menunjukkan gambar bergerak ikan ke Bob. Bob pun menangkapnya tapi nggak kena guys, haha. James masih bingung mau menulis apa dan membuang catatan kecilnya ke lantai. Bob pun bermain-main dengan kertas itu guys. Dan setelah berjuang menulis kisah hidupnya, bukunya pun meledak, duar, sampai banyak yang ngantri guys. James pun disambut gembira oleh orang-orang. Betty juga rupanya datang. James sudah sangat terkenal dan banyak orang memberikan selamat. Ada Val, ayahnya dan istri, nenek-nenek waktu itu pun juga datang. James selalu jumpa pers sekaligus penandatanganan buku. Di situ James berkata, "Hai semuanya, tak menyadari banyak yang hadir. Seorang teman membantuku menulis ini dan saat aku buntu, sarannya yaitu semua orang punya kesempatan kedua, tapi tak semua orang mendapatkannya. Untung aku punya teman yang begitu penting yang membantu kesempatan keduaku, lalu bilang yang sejujurnya dan itu yang aku lakukan." Para hadirin pun bertepuk tangan guys. Mereka gembira menyambut kesuksesan James. James selalu menandatangani buku dan juga ada cap cakarnya Bob. Di situ juga ada James Bowen asli hadir sebagai cameo guys. Di ending film dijelaskan, buku A Street Cat Named Bob diterbitkan tahun 2012 dan langsung menjadi penjualan terlaris. Kesuksesannya membuat James Bowen berhenti ngamen dan jualan koran. Dia juga meninggalkan tempat tinggal bantuan dan membeli rumah. Kini James dan Bob menjadi sahabat yang tak terpisahkan dan bekerja sama meningkatkan kesadaran terhadap tunawisma dan kegiatan amal hewan. Bob masih menaiki pundak James kemanapun ia pergi dan cerita pun selesai. Fakta menarik dari film ini adalah kucing yang bermain merupakan Bob asli, kucingnya James Bowen guys. Bob asli dipilih karena dinilai lebih mudah diarahkan. 2016 buku A Street Cat Named Bob diangkat menjadi film dan filmnya mendapatkan pendapatan total 16-17 juta dolar dari seluruh dunia. Tentu membuat James Bowen tambah duitnya dan bahagia. Kucing Bob mati pada 15 Juni 2020 kemarin dan membuat James sangat bersedih karena sahabat yang menjadi saksi bisu perjuangannya sudah pergi untuk selama-lamanya. Dan berikut foto-foto James asli bersama Bob sebagai kenang-kenangan. Seperti biasa, pelajaran dari film ini adalah pertama, sayangi hewan apapun itu. Jika sudah berkomitmen untuk menjaga, selalu dijaga, jangan sampai ditelantarkan. Kedua, sesuatu yang kita berikan entah ke manusia atau hewan, pasti akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Jadi jangan takut miskin, karena memberi adalah pembuka pintu rezeki. Ketiga, jangan dekati obat-obatan ya guys, bahaya pokoknya nggak baik. Deketin obat kalau pas mencret aja, minumnya Ultra Flu, oke? Sekian dulu video kali ini ya guys, semoga menghibur dan bermanfaat. Ingat ya, ambil manfaatnya, buang buruknya, oke? Jika kalian merasa suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lihat apa yang kalian lihat, oke? Akhir kata dan sampai jumpa.